merupakan tingkat tertinggi dalam agama. Kedudukan al-ihsan diraih setelah kedudukan Islam dan iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, Nabi SAW berkata tentang al-ihsan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Al-ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tidak akan mencapai derajat ihsan kalau tidak ahsan, dan kita tidak akan ahsan kalau tidak punya ilmu tentang maratibul amal atau tingkatan amal. Berbuat baik akan tetapi tidak mengetahui tingkatan amalnya. Misalnya, ketika kita membaca Al-Quran, sedangkan di saat itu ada tetangga yang sakit meminta bantuan, dan kita tetap saja membaca Al-Quran. Nah, maka membaca Al-Quran itu bisa menjadi maksiat, karena di saat yang sama kita meninggalkan yang ahsan. Perintah ahsan dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 2 dan surat An-Nahl ayat 125 menunjukkan ahsan merupakan amal yang paling benar dan paling ikhlas, yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sekedar berbuat baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah, debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl ayat 125. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Agar dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Nah pendengar, satu di antara sekian banyak hikmah disyariatkannya puasa Ramadan adalah kita ditarbiyah atau dididik oleh Allah Azza wa Jalla selama 1 bulan penuh untuk menjadi orang-orang yang jujur. Lalu apa kaitannya puasa dengan lahirnya manusia-manusia yang jujur? Perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah suatu ibadah yang unik dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Keunikannya karena puasa adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung apakah seseorang itu melaksanakannya atau tidak. Berbeda dengan ibadah salat, ibadah zakat ataupun haji dan yang lainnya, semuanya bisa dilihat. Tetapi ibadah puasa tidak dilihat, dan karena tidak dilihat sehingga setiap orang berpeluang untuk tidak jujur. Setiap orang berpeluang untuk mengatakan saya puasa, padahal ia tidak puasa. Boleh jadi ia tidak menyatakan dengan pengakuan, tetapi pura-pura lapar, pura-pura bibirnya kering, pura-pura banyak meludah, sehingga orang lain beranggapan bahwa ia adalah orang yang sedang berpuasa. Padahal semua isyarat-isyarat tersebut bukanlah indikasi seseorang dikatakan berpuasa. Orang yang bibirnya kering belum tentu ia berpuasa. Orang yang banyak meludah belum tentu ia berpuasa. Orang yang kelihatan kurus dan kelihatan lapar belum tentu ia berpuasa pada waktu itu. Disinilah letak benang merah yang menghubungkan antara ibadah puasa dengan pendidikan kejujuran atau tarbiyah kejujuran. Ketika seseorang berpuasa mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, maka ia tidak memerlukan pengakuan atau pujian dari makhluk. Ia ikhlas, benar dalam amal puasanya, jujur menjalankan ibadahnya, ihsan amalnya, sehingga puasanya benar-benar telah menanamkan apa yang disebut muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup merasa dipandang oleh zat yang ia ibadahi, tidak memerlukan selainnya. Jika muraqabatullah sudah tertanam dalam jiwa, maka akan lahirlah sifat kejujuran. Setiap beramal, ia menghadirkan sikap ihsan, merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan secara bersamaan,
juga akan lahir sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Sebab setiap ia hendak melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka sesungguhnya ia tidak akan menemukan suatu tempat manapun di dunia ini yang aman dari penglihatan dan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ketika ia ingin bersembunyi di dalam kamar, ia yakin Allah Azza wa Jalla melihatnya. Ketika ia ingin bersembunyi di gua, Allah Azza wa Jalla mengawasinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 52. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau disebut muraqabatullah, artinya adalah apabila seorang manusia memahami dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi segala gerak lahir dan batinnya. Perilaku seorang hamba yang senantiasa memahami dan meyakini dirinya selalu diawasi dan dilihat, inilah yang disebut muraqabah. Muraqabah ini merupakan hasil dari pengetahuan seseorang yang dengannya dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi, melihat, mendengar, dan mengetahui semua sepak terjangnya setiap saat, setiap tarikan nafas, dan setiap kejapan matanya. Bulan Ramadan, bulan kita saling bermuhasabah. Saat yang tepat kita saling mengingatkan saudara kita, terutama saudara-saudara mukmin, bahwa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa ini bukan hanya simbol tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi sesungguhnya di balik pensyariatan ibadah puasa ada hikmah-hikmah besar yang terkandung di baliknya. Termasuk diantaranya yaitu melatih dan mendidik diri menjadi orang-orang yang jujur dalam beribadah, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, zat satu-satunya yang menjadi tujuan kita. Hendaknya lah kita terus berusaha menanamkan sifat muraqabatullah pada bulan yang suci ini. Demikian pendengar di mana saja berada, pembahasan yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat memahami bahasan muraqabatullah. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.